Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kabupaten Cirawas Utara ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami berupa etnomatematika yang ada di Kabupaten Cirawas Utara. Perkenalkan, nama saya Dini Anabil dan rekan saya Rika Balkis. Di sini kami akan menjelaskan apa saja sih etnomatematika yang terdapat di Kabupaten Cirawas Utara, karena Kabupaten Cirawas Utara itu merupakan kabupaten yang terletak di sebelah sisi utara yang ada di Sumatera. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa etnomatematika yang terdapat di Kabupaten Cirawas tersebut dan akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Reka, dipersilahkan. Baiklah, kami di sini mengangkat dari permainan yang dominan dilakukan di Nusantara oleh anak-anak. Etnomatematika dalam konteks permainan kelereng merujuk pada pemahaman konsep matematika yang terintegrasi dalam budaya atau tradisi suatu kelompok masyarakat yang dapat ditemukan dalam permainan tradisional seperti kelereng. Permainan kelereng yang sering dimainkan oleh anak-anak di berbagai desa menyimpan berbagai elemen matematika, mulai dari perhitungan pola hingga strategi yang digunakan dalam permainan tersebut. Adapun yang dapat kita ambil dari etnomatematika dalam permainan kelereng, yang pertama itu penghitungan matematika dasar, itu adalah skor atau jumlah kelereng. Yang kedua itu adalah pengelompokan, dan yang kedua itu ada geometri. Di dalam geometri ini terbagi menjadi dua, pola dan bentuk serta posisi dan ruang. Yang ketiga itu pola dan urutan. Dalam pola dan urutan ini ada beberapa variasi permainan kelereng. Anak-anak membuat pola tertentu untuk menandai tempat atau strategi. Misalnya dengan meletakkan kelereng dalam urutan tertentu, ini mengajarkan anak tentang pola dan urutan yang merupakan bagian dari matematika. Yang keempat itu adalah strategi dan perhitungan probabilitas. Pemain kelereng seringkali menggunakan strategi untuk memenangkan permainan. Misalnya dengan memprediksi gerakan lawan atau memilih tempat yang tepat untuk melempar kelereng. Yang kelima operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan yang keenam ini simetri dan refleksi. Yang ketujuh sistem pengukuran. Nah, dari 1 sampai 7 ini adalah contoh penerapan etnomatematika pada permainan kelereng. Dari beberapa budaya permainan kelereng tidak hanya sekedar untuk hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan pengajaran matematika secara tidak langsung. Di beberapa komunitas permainan yang digunakan mengenalkan anak-anak dengan dasar. Nah, dapat disimpulkan contoh di Indonesia permainan kelereng bekel atau main engklek. Dari penjelasan ini. Baiklah, selanjutnya yaitu etnomatematika dalam permainan gelang karet. Nah, pada permainan ini merujuk pada cara-cara elemen matematika yang diterapkan dalam budaya tradisional melalui permainan ini. Dan juga permainan karet ini adalah permainan tradisional yang populer di Kabupaten Cirawas Utara di kalangan anak-anak, termasuk di seluruh Indonesia. Dalam permainan ini, sebuah karet elastis digunakan untuk melompat dengan variasi pola dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada beberapa konsep etnomatematika yang bisa ditemukan dalam permainan karet. Yang pertama yaitu ada geometri dan pola, di mana pola dan urutan pemain karet sering melompat dalam pola tertentu yang sudah ditentukan. Misalnya ada pola seperti di dalam, di luar, atau di atas karet yang direntangkan, yang membentuk urutan langkah atau pola geometris yang harus diikuti oleh pemain. Selanjutnya yaitu bentuk dan simetris. Karet yang direntangkan membentuk bentuk geometris yang seringkali berbentuk persegi panjang atau lingkaran. Selanjutnya yaitu matematika ruang. Dalam permainan karet gelang, pemain harus memiliki pemahaman yang baik tentang ruang dan posisi tubuh mereka saat melompat. Misalnya mereka itu harus tahu seberapa jauh mereka harus melompat untuk melewati karet gelang yang direntangkan di posisi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Di sini ada juga jarak, di mana pemain harus mengukur dengan tepat jarak antara kaki mereka dan karet yang direntangkan. Pengukuran ini menyentuh konsep jarak dalam matematika ruang.
melompat lebih jauh atau lebih tinggi seiring dengan peningkatan tingkat kesulitan pemain. Selanjutnya yang ketiga ada angka dan penghitungan. Nah, di sini ada jumlah langkah di mana para pemain karet biasanya melibatkan perhitungan langkah atau urutan yang di mana langkah harus diikuti oleh pemain. Misalnya jika seorang melompat melewati karet di posisi yang lebih tinggi, mereka mungkin harus menghitung jumlah langkah atau lompatan yang dilakukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, yang keempat ada simetri dan refleksi, di mana simetri tubuh dan refleksi ini pemain seringkali perlu melompat dengan cara tertentu, menjaga keseimbangan tubuh dan mengatur simetri gerakan saat melompat melewati karet. Dan refleksi juga terdapat pada beberapa permainan karet, seperti dalam variasi pemain yang melibatkan dua pemain yang menarik karet. Gerakan yang dilakukan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang etnomatematika yang ada di Musirawas Utara.